Berawal dari 4748 di mana Balfour yang bernama Baron Rothschild itu seorang jurnalis sebenarnya Pak. Saya nggak tahu ya dia ngayal atau berimajinasi pengen punya negara atau gimana, tiba-tiba dia mengirimkan proposal kepada Britania Raya. Kemudian oleh Balfour, Arthur Balfour sebagai Sekretari Jenderalnya Britania Raya itu di-approve. Itu masalahnya di situ. Apa permintaannya waktu itu? Permintaannya ingin berdiri negara Yahudi. Dalam hubungan internasional, keterlibatan Indonesia dalam forum internasional, dalam politik global, bagaimana Indonesia mensupport berdirinya negara Palestina, itu akan memberikan efek secara domestik ke Indonesia dan secara ekonomi. Kalau Bu Tia melihat Presiden Prabowo ini sudah cukup tegas nggak? Karena beliau sempat mengatakan kalau Israel mengakui Palestina, Indonesia baru mengakui Israel. Nah, itu belum pernah disebutkan oleh Presiden kita. Two-state solution itu paling realistis, dan kita juga harus menyatakan two-state solution itu kan dua negara. Ya masa iya dua negara kita ngakuin Palestina doang? Yeah. Selamat datang di HR On, Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Bisa ngobrol dengan seorang dosen dan pengamat hubungan internasional yang juga adalah ahli kajian Timur Tengah. Beliau sekarang sedang naik daun, diundang di berbagai TV dan juga media cetak dan media online. Nah, langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Tia Mariatul Kiptia. Selamat sore Ibu Tia, apa kabarnya? Selamat sore, baik alhamdulillah Pak. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Makasih Ibu sudah mau podcast dengan kami. Wah, saya yang terima kasih ini diundang ya Pak ya. Makasih. Bu, ini sebelum kita ke isu yang pokok ya. Iya. Ibu kan sudah menjadi dosen sudah lebih dari 10 tahun nggak salah. Lebih, ya. Nah, Ibu punya nggak kesan mungkin, oh murid saya sekarang udah di apa, udah di kancah internasional ya ceritanya, menjadi apa, ada nggak kira? Ada Pak. Jadi serunya gini, saat saya ke Washington DC itu ya, saya ada satu hari lah. Pas malam hari itu dapat DM dari mahasiswa saya begitu. Mbak Tia ketemu yuk. Terus saya bilang, saya lagi di Amrik nih. Saya juga di Amrik. Saya beneran di Amrik nih, saya bilang gitu. Terus dia bilang, iya saya juga di Amrik. Karena anak itu, mahasiswa itu di kelas itu bukan termasuk mahasiswa yang wow, yang excellent begitu ya. Jadi sering tidur itu Pak di kelas saya. Iya. Jadi pas begitu, Mbak di mana hotel? Saya samperin deh gitu. Kalau di BINUS kan manggilnya Mas sama Mbak gitu. Jadi bukan dosennya panggilnya betul Mas karena Mbak, lebih dekat begitu ya. Nah kemudian pas saya turun ke lobi betul sudah ada. Apa tuh Pak? Air mata keluar dong Pak. Terharu. Dia sekarang bekerja di Microsoft dan juga nyambi di kedutaan juga. Jadi dua, selain itu juga sedang melanjutkan masternya di Boston University. Waduh, luar biasa. Itu anak yang dulu itu tidak masuk dalam kategori anak yang IPK-nya tinggi atau aktivis, bukan. Sering tidur di kelas saya, dia masuk streaming media di Middle East juga begitu ya. Makanya saya ini merasa saya benar nih, lah ya, punya murid sekarang udah berhasil dan itu ada di Amrik pula begitu, bersamaan dengan saya sempat dapat award juga dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sebagai akademisi terbaik di bidang media dan Timur Tengah. Itu juga saya kaget juga dapat penghargaan itu karena saya ikhlas aja Pak. Mengalir, diundang kemana siap, ikut conference. Ya menulis tidak fantastis tapi terus menulis begitu ya. Ya akhirnya Tuhan membalas sebetulnya. Jadi bukan karena manusia gitu. Jadi saya ikhlas aja, akhirnya saya diundang oleh Amerika Serikat. Ada nominasinya juga, ada dari BNPT saat itu, akademisinya hanya satu. Kemudian ada dari perbatasan yang memang itu adalah orang-orang yang berjasa di expertnya masing-masing. Di perbatasan itu dia menggagalkan transaksi narkoba Pak. Jadi itu diundang juga oleh pihak Kementerian Luar Negeri Amerika. Jadi kalau Bu Tia diundang dalam rangka waktu itu sebagai apa? Akademisi di bidang Timur Tengah. Karena memang menurut mereka nih ya, penilaian mereka termasuk dosen yang memberikan pendapat berdasarkan literasi. Jadi tidak asumtif gitu ya, tidak bersifat assumption, tapi memang by literasi. Akhirnya ada kajian-kajiannya. Betul. Mungkin Ibu pernah langsung ke lokasi gitu mungkin? Nah itu dia, saya kan kalau bicara itu ya, baca yang pasti itu tidak mungkin. Istilahnya kalau di HI itu ada namanya teori konspirasi, kita nggak pakai, harus berdasarkan data empiris. Nah dalam penelitian itu kan ada dua data tuh, sekunder dan primer. Kalau sekunder kita memang by literasi dari bacaan-bacaan begitu ya. Nah satu lagi primer itu data yang memang bisa dilakukan dalam metode kualitatif dalam riset. Ya dalam hal Palestina Israel, menurut saya nih ya, kalau bisa berkunjung ya berkunjung begitu. Nah kembali Tuhan meng-approve tuh
Pak Edi. Jadi saya diberikan kesempatan, di-invite untuk tergabung dalam workshop beberapa akademisi dari berbagai negara, dari Stanford juga ada, dari Harvard juga ada, dengan keahlian Timur Tengah spesial begitu ya. Dan saya punya kesempatan ke sana, ke Palestina dan Israel. Jadi apa yang saya baca berdasarkan literasi itu saya lihat langsung. Oh, berapa lama di sana? Lama Pak, sebulan, dan itu tiap hari kita diskusi dengan, waduh itu. Berarti ini memang literasinya bukan hanya membaca saja, tapi sudah langsung ada data primernya juga, melihat juga, dan ya ada beberapa yang tidak dipublish media, akhirnya saya melihat langsung, loh kok begini, ada yang beberapa beda. Ini kalau Ibu Tia bilang nggak dipublish media nih, apa ini supaya kita semua bisa tahu nih, penonton ASN juga bisa tahu. Misalnya gini, ada apa namanya ya, situasi atau atmosfer yang harmoni antara tiga agama itu di Islam, di Yerusalem. Jadi kan saya yang namanya Muslim, tujuan pertama pasti ingin sholat di Masjidil Aqsa kan ya Pak. Jadi saya minta teman Yahudi saya untuk menemani. Nah teman Yahudi itu menunggu di luar karena selain Muslim tidak boleh Pak. Itu dijaga sama UN Army. Nah saat itu UN Army-nya dari Jordan. Begitu dengar nama Indonesia, oh tidak langsung kan yang lain dicek paspor dan lain-lain. Saya tidak. Begitu dengar Indonesia itu langsung welcome. Termasuk orang Israelnya juga welcome. Oh Indonesia gitu, I love Indonesia. Kaget saya kan, bengong. Hah, lu orang, iya, lu orang di negara gua lu dimaki-maki, di sini dia senang dan istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu istiqbalan haron gitu, menyambut dengan hangat begitu. Bahkan jus delima saya itu digratiskan, ini hadiah gift for you, for Indonesia. Iya, sama store yang Jewish-nya gitu kan. Jadi ya excited banget sih Pak. Beda. Kalau yang Palestinanya gimana? Kan ada ini kan. Ini orang Yahudi kan tadi kan? Yang Palestinanya dengar Indonesia juga berkaca-kaca gitu. Dia like the brother gitu ya. Ikhwan dia bilang, saudara begitu kan. Jadi memang rukun sekali ya. Tidak ada masalah dan mereka berdampingan. Nah ini yang tidak terekspos media nih. Tidak. Nah itu tadi, makanya setelah saya sholat tahiyatul masjid di Al-Aqsa begitu ya, kemudian saya diantar lagi, lu mau kemana lagi sekarang? Pengen lihat Bethlehem, saya bilang. Diantar ke area Kristen begitu ya. Itu cuma jaraknya berapa? Dekat, jauh? Jalan kaki Pak, jalan kaki betul. Hitungan meter kali ya? Hitungan meter. Nah di depan Palestina juga ada tuh tembok ratapan, itu juga jalan kaki juga, cuman turun tangga begitu ya. Hanya saja area Al-Aqsa memang tidak boleh dimasuki oleh yang non-Muslim begitu. Nah pas ke Bethlehem itu yang menariknya adalah yang jaga gerejanya itu adalah dari Muslim. Karena mereka punya sejarah Pak, bahwa gereja di Bethlehem itu ada clash lah antara Katolik, Protestan, Ortodok, siapa yang paling berhak yang mengurus gereja itu. Akhirnya daripada berantem diberikan kepada kuncinya itu diberikan kepada keluarga Muslim. Dan sudah supaya netral gitu ya. Iya dan betul netral, jadi tidak berantem lagi Pak. Sudah 7 turunan kunci gereja itu dipegang oleh keluarga Muslim. Jadi kalau saya ke sana itu yang nyapuin, yang bersihin tiap hari, tiap pagi, ini yang harusnya media itu harus ekspos nih. Coba kalau di kita nih. Karena kerukunan antar umat beragamanya sangat harus baik dibangun sekali. Dan itu lebih bagus sekali. Nah itu yang saya pikir ya sangat excited, dan saya merasa saya bukan hanya sekadar di-invite sebagai akademisi, tapi juga ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan, bahwa open your eyes please, terus sebarkan. Jadi kayak ada mandat lah gitu kan. Nah kira-kira yang salah sebenarnya apa nih kalau di Israel ini, pemerintahnya aja atau gimana? Karena tadi kan melihat warganya ini yang di Yahudi pun begitu baik dan malah dengan Indonesia begitu mencintai orang Indonesia. Iya, saya kira-kira gimana nih yang Mbak Tia lihat? Saya melihat dari sejarah sih Pak ya. Karena begini, sampai informasi ke Indonesia juga beragam. Yang parahnya ini adalah konflik antara Islam dengan Yahudi. Masih mending lah. Ini perang antara Kristen dengan Islam, waduh. Ya, ini harus dibedakan. Iya, udah. Nonton Israel jangan sampai salah nih, antara Israel dengan Palestina ini perang yang terjadi ini bukan masalah perang agama ini. Iya, itu tadi. Ini adalah dari negara ke negara dan juga itu hanya pemerintahnya kalau salah ya. Iya, jadi rakyatnya banyak protes kok di Israel. Iya, jadi apa ya Pak ya, perjuangan sekali menjelaskan itu dari awal saya menjadi akademisi langsung fokus ke Timur Tengah begitu ya. Jadi perjuangan yang sangat panjang begitu menjelaskan bahwa ini bukan konflik agama. Karena narasi di Indonesia masih ke arah sana begitu. Jadi saya menjelaskan kepada publik Indonesia ini murni karena politik, berawal dari 4748 di mana Balfour yang bernama Baron Rothschild itu seorang jurnalis sebenarnya Pak. Saya nggak tahu ya dia ngayal atau berimajinasi pengen punya negara atau gimana, tiba-tiba dia mengirimkan proposal kepada Britania Raya. Kemudian oleh Balfour, Arthur Balfour sebagai Sekretaris Jenderal
bilateralnya Britania Raya itu di-approve. Itu masalahnya di situ. Apa permintaannya waktu itu? Permintaannya ingin berdiri negara Yahudi. Karena mereka merasa menderita selama ini, pergi ke sana diusir, ke sini diusir. Ada kasus Holocaust juga gitu. Ya, Nazi itu waktu itu. Betul. Jadi pengen bangsa ini punya satu negara yang aman begitu. Akhirnya ditawarkanlah oleh Arthur Balfour itu Britania Raya saat itu ketika Perang Dunia itu selesai kan bagi-bagi tuh wilayah di area Argentina sebetulnya, tapi di reject. Tadinya mau diberikan ke sana. Iya, karena masih area kosong gitu. Ya terus maunya di mana? Nunjuknya ke Palestina. Sebetulnya Britania saat itu sudah mengklarifikasi, itu sudah ada orangnya, ada bangsanya, bangsa Filistin di saat itu. Ada tidak Yahudi? Nah, ini juga harus diklarifikasi nih Pak Edi, karena banyak juga yang Yahudi itu lebih dulu, memang ada. Tapi persentasenya hanya 3%. Ada, mereka memang sudah living together dengan peace, dengan perdamaian begitu ya. Tapi memang sebagai satu bangsa gitu. Dengan beragam agama di sana, dengan 3 agama itu gitu. Kemudian ya ketika itu diterima, dideklarasikan berdiri negara Yahudi, akhirnya orang-orang Yahudi dari berbagai negara mulai berdatangan. Kembali ke sana ngumpul ya. Iya, atas nama itu tadi di Alkitab mereka katanya itu adalah tanah yang dijanjikan. Tapi antara agama Yahudi dengan Kristen kan sebenarnya juga berbeda kan? Berbeda, sangat berbeda. Itu memang 3 agama itu Islam, Yahudi, Kristen sebagai disebutnya agama samawi. Memang mereka dari bapa yang sama, Abraham atau Nabi Ibrahim kalau di Islam alaihissalam. Jadi memang Nabi Ibrahim kan punya 2 istri itu, pas secara sejarah nih kita belok sedikit ke arah histori agama ya. Jadi punya 2 istri, dari istri pertama Sarah itu melahirkan bangsa Yahudi itu tadi sampai ke Yesus, ke Nasrani. Kemudian istri kedua Hajar itu melahirkan Ismail yang keturunannya itu adalah Nabi Muhammad SAW, begitu Pak. Jadi memang itu keturunan begitu ya, keturunan. Jadi memang ada split, ada irisan-irisan di 3 agama itu, dan mereka hidup berdampingan sebetulnya sebelum 47-48 itu. Jadi artinya sebelumnya memang hidup damai, tinggi ya? Damai. Makanya ada Balfour Agreement. Kenapa disebut Balfour? Karena yang meng-approve itu Arthur Balfour. Jadi isinya itu berdiri negara Yahudi begitu. Nah sejak itu tuh berdatangan, dan Yahudi itu jangan kita berpikir bahwa semuanya adalah kulit putih Eropa begitu, enggak. Jadi Yahudinya Yahudi apa? Banyak, dari Ethiopia, Yahudi juga ada. Jadi para berdatangan dari Berarti Irak. Yahudi yang campuran di situ? Iya, semua Yahudi. Jadi kita jangan berpikir, oh iya ini Chelsea teman saya atau Ernest teman saya itu dari Yahudi Eropa. Tapi rektor universitasnya dari Yahudi Irak misalnya. Jadi Yahudi wajahnya juga khasnya beda-beda. Arab, beda-beda. Ini tuh yang nggak sampai ya Pak ya. Mikirnya kan Yahudi tuh ya kita berpikirnya seperti Yahudi itu lain yang belum ada campur atau iya, jadi berpikirnya mungkin ya orang Indonesia melihatnya bahwa Yahudi itu ya ala Eropa begitu, enggak. Jadi muka Arab yang etnisnya Yahudi juga banyak begitu, termasuk para pejabatnya, rektor-rektor universitas ternama, rektor Haifa, Tel Aviv begitu ya. Jadi banyak juga dari Yahudi begitu. Nah ini kan sekarang ke isu utamanya kan sekarang masalah Palestina Israel ini ya. Iya. Kan sudah lama ini Israel tadinya mencaplok di Palestina, dianggap mencaplok ya. Iya. Terus Palestina ingin merdeka. Terus kan sekarang kemarin di sidang Majelis Umum PBB itu kan banyak negara itu yang mendukung Palestina dalam artian memberikan solusi two-state solution. Iya. Nah, totalnya sampai sekarang kalau nggak salah udah 157 negara. Naik terus ya Pak ya. Ya. Nah, terus yang uniknya di sini banyak negara yang tadinya merupakan sekutu Israel tapi sekarang mendukung Palestina. Iya, memang begini ya. Ini era digital ya Pak ya. Dulu kan kalau misalnya apa yang terjadi di Palestina, dibunuh seperti apapun itu tidak terekspos. Sekarang tuh orang ada pembunuhan, ada accident, ada insiden apapun, ada kekerasan, shoot, publish, shoot, publish. Itu pun yang terjadi, kelaparan, kemudian penindasan, genosida, itu langsung terekspos begitu ya, langsung terpublish. Itu yang pertama, sehingga peristiwa-peristiwa itu membentuk opini publik yang sangat kuat di negara-negara yang memang notabene dulu adalah pro terhadap Israel, termasuk Inggris dan Prancis begitu ya. Kemudian banyak lah kalau kita misalnya mention, karena sesungguhnya dulu perjuangan zaman Ibu Retno itu baru 114 yang vote untuk Palestina merdeka. Naik lagi pas 142, 143, 147.
Kemudian terakhir tuh kaget saya 157, akhirnya hampir semua ya, hampir ya, total kan 193 negara. Iya. Jadi artinya tinggal berapa lagi, itu pun dikurangi dengan abstain, yang masih belum bersikap. Kalau yang abstain tiba-tiba ter-encourage juga dan declare dan ikut, ya berarti tinggal berdua tuh Israel Amerika aja gitu kan. Kalau misalnya Jepang sama termasuk kan Amerika itu punya 9 negara kecil-kecil yang patronnya kan saya tidak anggap lah itu Pak yang kecil aja tuh. Artinya mereka berdua lah gitu kan. Makanya kemarin menjelang keputusan itu kan kursi itu setelah Amerika memveto, kursi itu kosong, hanya 2. Kursinya Amerika dengan kursinya Israel. Nah, saya pikir itu kalau memvote biasanya kalau memveto dia ada. Nah, kemarin kosong, saya punya feeling pasti ini ada proses berpikir dari Amerika karena aliansinya terutama Inggris, Prancis itu mendeklarasikan itu kan mendukung Palestina. Betul, karena dari sejak sejarah Perang Dunia Kedua itu mereka solid menjadi satu aliansi dengan musuh bersama, begitu ya. Tidak mungkin mereka berkhianat itu. Tapi ketika Prancis dan Inggris mendeklarasikan untuk setuju berdirinya negara Palestina, ya sudah selesai. Kalau Trump terus begitu, itu akan efek sekali terhadap perekonomian. Dijauhin kali ini, dimusuhin kali. Bukan hanya dimusuhi oleh seluruh dunia internasional dan arogansinya sampai Macron nggak bisa lewat itu. Nah itu gimana ceritanya? Ya itu arogansi Pak. Protokol sebuah negara menyambut tamu negara pemerintah, kepala negaranya kan. Masa disuruh antri dulu, ada trema lewat sampai Macronnya harus turun ngobrol sama polisi. Dan telepon juga ke Trumpnya, kan? Iya. Nah, akhirnya mereka nggak salah jalan kaki tuh ke kaki, betul. Dan itu terjadi juga dengan Presiden Korea Selatan. Itu kan catatan-catatan yang akhirnya menggunung. Nah aliansi ini lama-lama disappointed, finally kecewa lah. Punya teman kok begini, di telepon juga dia santai aja gitu kan. Maksudnya panitianya ini gimana menyambutnya ini? Biasanya kan protokol udah ada yang sambut, yang ngantar, yang forwardesnya. Betul. Kan harusnya koordinasi ya nyampe, masa ini suruh antri lagi, bahkan turun jalan kaki lagi. Ya masalahnya mungkin Trumpnya tidak mau kan ketika ditelepon juga sama Macron, dia disuruh ikuti protokoler aja kan. Nah ini juga merupakan, kan sampai Macron bilang ya saya juga pimpinan negara begitu kan. Ya, jadi akhirnya dengan sikap arogansi, saya pikir dengan policy atau dari sikap kepemimpinan Trump seperti itu, kalau terus dipertahankan, ya hilang satu persatu semuanya begitu. Makanya tidak aneh yang tadi Bapak tanyakan, kok ini aliansi Amerika semua nih? Karena itu tadi arogansi yang dipupuk satu persatu begitu. Akhirnya kan orang kecewa. Qatar sendiri itu kaget ketika diserang Israel. Iya, kan itu kan memang teman baik. Dan ini Pak, waktu Qatar mengundang para pimpinan Hamas untuk berkumpul di Qatar, itu atas persetujuan Amerika. Nah itu yang bikin Qatar kecewanya amat sangat begitu ya. Kan gua udah bilang sama lu mau ada meeting orang Hamasnya sudah oke, mau berdiri to solution, kok dibunuh. Termasuk juga ada pejabat Qatarnya sendiri yang terbunuh gitu. Jadi memang sudah kemana-mana Trump ini sudah ngaco lah istilahnya, ngaco gitu, saya kasih tanda kutip itu. Jadi artinya Qatar merasa dibohongi, maka mengeluarkanlah statementnya Raja Qatar ini membalas, tapi dengan tidak cara senjata. Nah itu kira-kira apa yang Bu Tia lihat? Ya itu tadi di berbagai media kita lihat ya. Nah, apa yang mau dibalas? Apa balasannya? Saya melihat ada beberapa sih Pak. Satu, mungkin dari segi ekonomi, dua dari segi senjata. Ekonomi apa? Agree or disagree, Amerika itu banyak ketergantungan dari resource Timur Tengah. Dari segi energi itu sangat fatal ya Pak ya, sangat esensi bagaimana satu negara itu membangun perekonomiannya tanpa energi. Nah energinya itu biasanya suppliernya itu dari Timur Tengah, begitu ya. Makanya Iran tuh tidak lama perang dengan Israel kan? Kenapa? Kalau Iran close Hormuz, ini kan Silk Road Pak. Nanti jalur energi dari Timur Tengah ke Eropa menjadi termasuk, tidak bisa dan jauh begitu kan. Makanya tidak lama karena butuh terhadap Iran begitu. Jadi artinya saya melihat itu yang akan dimainkan. Yang kedua, mungkin Qatar sekarang dan juga negara-negara Teluk lainnya itu kan satu grup ya Pak ya, negara-negara Teluk itu GCC itu. Jadi yang satu sakit ikut sakit semua, walaupun Qatar dan Saudi pernah berantem, tapi mereka pun merasa nanti kamu tembak saya, serang saya juga gitu Pak. Ya. Jadi berpikir sekarang kalau begitu nanti kita bisa main dua kaki, artinya bisa jadi nanti ke depan ada pilihan aliansi lain. Selama ini kan who is the dog, who is the owner, we don't know. Siapa tuannya, siapa peliharaannya antara
negara-negara Gulf countries dengan Amerika kita tidak tahu. Tapi dengan kejadian kemarin Israel menyerang, padahal Israel itu mengundang Hamas juga atas persetujuan Amerika Serikat, mereka akan berpikir negara-negara Teluk ini, apakah harus nanti expand, membuka aliansi baru dengan Rusia? Atau misalnya dengan Cina, sekarang dengan Cina sudah sih Pak sebetulnya sedikit-sedikit sudah memberikan bisnis, awalnya bisnis. Tapi senjata udah masuk belum ya? Enggak belum ya? Enggak di bawah tangan gitu. Kalau senjata saya lihat sih Iran ya. Iran itu memang dulu zamannya Pahlavi memang aliansinya Amerika. Jadi sekarang merevisi semua persenjataannya, makanya bisa masuk itu roketnya Iran itu karena tidak bisa ditembus ya si Iron Dome-nya Israel yang buatan Amerika karena memang beda produk Pak gitu. Kalau misalnya Qatar nyerang produknya sama percuma gitu. Makanya bilang Qatar kita akan dengan cara lain. Saya melihatnya satu dengan cara ekonomi, dua yaitu memikirkan untuk aliansi, perubahan aliansi. Bisa jadi nanti mainnya dengan Rusia untuk beli senjata. Satu lagi akan mendekat ke arah Cina begitu. Ini hati-hati juga. Kalau Trump tidak bisa memperbaiki diri dari attitude politiknya, bagus gitu ya, kurang bagus ya, semua jadi menjauh, ya akhirnya terjadi seperti hari ini. Teman sendiri negara-negara besar mendeklarasikan dulu tidak pernah mana kalau setiap kali Hamas menyerang Israel begitu ya, langsung itu berdiri Macron, Kanada, terus Inggris selalu atau always beside Israel. Sekarang kita lihat sendiri, ya sampai kemarin mencium Duta Besar Palestina di Prancis itu, kemudian langsung apapun yang dikatakan oleh Mahmud Abbas begitu ya, mereka mendengarkan, approve begitu ya. Bahkan Mahmud Abbas sudah declare Pak, kita siap membuka kerjasama bahkan dengan pihak Amerika sendiri ya. Itu cerdas juga gitu ya Mahmud Abbas, padahal belum betul-betul berdiri begitu. Baru deklarasi. Beliau udah merasa banyak dukungan soalnya. Iya, 157 Pak, artinya sudah pasti begitu ya. Sudah lebih dari 2/3 kan? Iya, jadi artinya kalau Trump tidak merealisasikan dan kembali memveto itu bahaya sekali untuk karir politiknya, untuk karir politik Republik juga begitu ya. Karena di domestik Amerika sendiri sudah tidak respect ya terhadap apa yang dilakukan oleh Trump. Ya kan karena banyak juga di Amerika itu memprotes demo segala macam terhadap demonya karena mereka merasa membayar pajak terus dipakai ngebunuh wanita dan anak-anak ya. Mereka juga manusia Pak di Amerika juga gitu kan. Apakah memang sekarang kurangnya simpati kepada Israel itu karena akibat dari memang kan sekarang di online kan langsung bisa lihat ini anak-anak, ibu-ibu yang mau ngambil bantuan kemanusiaan terus ditembak dibunuh. Itu salah satunya Pak. Mungkin ini yang membuat orang kurang simpati. Iya, salah satunya itu. Jadi kan saya bilang tadi di era digital semua bisa ya namanya citizen journalism, orang bisa ambil tag gambar langsung publish. Yang kedua juga sekarang akibat daripada imigran Palestina, misalnya mereka diusir dari tanahnya mereka pergi ke berbagai negara, termasuk ke Amerika sendiri. Banyak orang Palestina akhirnya mereka besar, menjadi pengusaha besar di Palestina, akhirnya mereka berjuang juga untuk negaranya. Bahkan di Malaysia menjadi pengusaha sukses yang punya duit banyak, yang punya duit banyak, akhirnya kan bermain juga. Akhirnya ada yang masuk ke parlemen, ada yang mencalonkan diri, di Inggris juga ada. Akhirnya kan mereka lama-lama bersatu seiring dengan periode bertahun-tahun kemudian begitu ya. Akhirnya mereka menjadi memiliki kekuatan besar di luar sana begitu. Dan kita tahu banyak selebriti Hollywood juga berdarah Palestina misalnya. Dan dia mempunyai hubungan baik dengan darah Yahudi. Makanya yang Hana siapa itu namanya ya, dia declare di satu forum selebriti bahwa di kata-kata akhirnya padahal dia Yahudi itu mention bahwa Free Palestine, saya mendukung karena teman saya juga banyak yang di Gaza. Nah ini ada pergeseran-pergeseran akibat daripada percampuran pertemanan, percampuran darah Palestina, dan itu akibat kesalahan Israel sendiri. Mungkin begitu. Lebih banyak ke sisi kemanusiaannya barangkali yang dilihat. Iya, kemanusiaan dan siapapun tidak akan pernah bisa melupakan tanah airnya Pak. Ketika sukses ya mereka juga berjuang begitu. Dan ini juga adalah menurut saya strategi yang salah. Genocide dari Israel itu strategi yang salah. Itu langsung dilihat oleh dunia internasional. Akhirnya mereka yang tadinya simpati atas nama Hamas teroris begitu ya, kan alasannya Israel itu selalu nyebut Hamas teroris. Nah akhirnya jadi antipati gitu. Karena melihat malah Israel sendiri yang menyerang anak-anak dan ibu-ibu. Iya betul. Jadi itu menyedihkan begitu ya, menyedihkan ya. Saya juga termasuk orang atau akademisi yang banyak berhubungan dengan teman-teman akademisi Yahudi begitu ya. Dan kenapa saya strict ya, salah satunya pemandangan itu. Wah ini gila, nggak bisa dibiarin gitu kan. Semena-mena dan membunuh secara brutal, dan ini genocide. Ini pure genocide. Maka saya harus terus bersuara dimanapun, apapun yang terjadi, saya terus akan bersuara begitu. Karena kalau tidak
demikian, apa yang dilakukan oleh Israel dan menyalahi hukum internasional, menyalahi ICJ itu bisa terjadi dengan bangsa lain kalau demikian. Bisa. Nah, gimana tentang pernyataan dari Netanyahu mau membuat Israel raya? Ya, sehingga beberapa negara Arab tuh juga mau sekaligus menjadi bagian dari Israel, gimana? Ya, Trump dengan Netanyahu 11-12 ya Pak. Saya bilangnya si asbunya dia apa aja gitu ngomong. Dulu kan ibu kota Israel itu Tel Aviv. Ketika Trump di periode pertama itu ya, sebelum yang menang sekarang, dia kan mendeklarasikan bahwa sekarang ibu kota Israel pindah katanya. Kemana? Ke Yerusalem. Jadi Yerusalem Timur ibu kota Israel. Nah, itu sembarangannya itu. Nah, sekarang Netanyahu juga sama begitu, dablek sembarangan. Dia klaim lah nanti Lebanon jadi wilayah Israel begitu ya. Ini semua dia klaim begitu ya. Ya silahkan kalau bisa ya klaim mudah-mudah saja begitu ya. Tapi kan ingat itu tadi, negara-negara Arab juga ada negara sekeliling di Palestina itu juga memiliki kekuatan dan bargaining position dengan Amerika, dengan negara-negara Eropa. Buktinya sekarang Eropa dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, ya akhirnya kan fair saja, realistis gitu. Mau sampai kapan kita terus mendukung Israel dan apa kontribusinya, kan politik begitu Pak. Mutualisme, Bapak nih dengan saya. Bapak kasih apa ke saya kasih apa ke Bapak. Kalau saya terus yang ngasih ya saya mikir, mau sampai kapan saya menjadi aliansinya Pak Edi begitu kan. Nah itu yang terjadi dengan Uni Eropa sekarang termasuk juga Inggris begitu. Nah dengan dukungan yang begitu banyak ya, 157 negara. Termasuk di dalamnya ini sekarang yang lebih unik lagi adalah 5 negara hak veto yang memiliki hak veto ini. Hanya Amerika saja yang tidak mendukung. Iya, tapi tetap gagal, Pak. Inggris, Tiongkok, Rusia, Prancis ini udah dukung nih, tinggal satu Amerika yang enggak. Sampai ada meme-nya berpegangan gitu ya, negara-negara yang punya veto itu. Tapi ya tetap kalau Amerika mengeluarkan veto ya cancel kembali. Nah ini sebenarnya gini ya, kalau melihat dari demokrasi ya, demokrasi ini kan sebenarnya nggak fair ya. Hanya satu Amerika tidak setuju hak vetonya, akhirnya semuanya harus kembali ke nol barangkali kan begitu kan. Nah ini kira-kira supaya ini adil, kira-kira Bu Tia melihat nggak nih seharusnya cara ini harus dirubah gitu. Gimana cara merubahnya? Makanya ya di kelas saya tadi beberapa forum saya bilang UN ini useless keberadaannya. Ada seperti nggak ada. Gitu, bukan hanya nggak ada gigi, itu benar-benar nggak ada action sama sekali ya. Dan saya berani mengatakan ini karena bukan hanya persoalan Palestina Israel, Ukraina, Rusia, berbagai isu konflik, Sudan. Diem aja gitu, memang hanya bicara terus ditegur diem gitu ya. Termasuk ya Sekretari Jenderalnya juga demikian, hanya memberikan statement, hanya memberikan warning. Setelah itu apa? Just it, finish. Masalah nggak terselesaikan. Memang harus ada revisi, betul tadi Pak Edi. Harus ada revisi, cuman problemnya kalau revisi itu kan satu, membutuhkan jangka waktu yang panjang. Ini Palestina sudah sangat diambang sudah penting, urgent sekali untuk segera berdiri sebagai satu negara begitu. Kemudian yang kedua, kalau direvisi artinya memang tidak sistem veto lagi. Bagaimana dengan si Rusia, Cina, kemudian Prancis, mau nggak dia membebaskan vetonya? Karena kalau dibebaskan veto Amerika, mereka yang pegang veto juga lepas juga. Nah masalahnya kan mereka juga punya kepentingan. Laut Cina Selatan, Cina punya kasus Laut Cina Selatan, makanya Laut Cina Selatan kan di backup Amerika, memprovokasi Amerika di Laut Cina Selatan. Kemudian Rusia, ada Ukraina kasusnya gitu ya, mereka punya konflik juga begitu kan. Nah negara-negara itu mau tidak kalau misalnya veto dihilangkan begitu ya. Jadi semuanya berdasarkan quorum, berapa persennya dari suara sehingga itu bisa dilakukan. Jadi UN tuh ada taring begitu. Keputusannya itu berdasarkan dari keputusan negara-negara dengan sekian persen suara gitu kan. Cuman masalahnya mau tidak, itu jadi semacam apa ya Pak ya? Complicated merevisi UN ini karena tidak bisa kita mendelete veto Amerika saja, nggak bisa. Nah, kira-kira kan sekarang hak veto ini harus bulat 5-5-nya satu suara atau gimana? Harus kalau misalnya mau melepaskan veto Amerika, berarti yang negara-negara itu juga lepas. Kalau misalnya mau bulat suara, mau nggak lepas? Nah itu masalahnya. Sekarang ada 4 negara nih yang pemegang hak veto ini kan yang anggota tetap Dewan Keamanan PBB kan ada 5. 4 sudah setuju misalnya mengakui Palestina. 1 saya tidak mengakui. Apakah ini menjadi tetap, jadi si veto Amerika bisa meng-cancel keputusan yang 4 ini karena yang 4 tidak mengeluarkan veto, jadi hanya mendeklarasikan, tidak mengeluarkan veto yang 4 ini. Jadi masalahnya itu Pak, yang memveto kayak kemarin kan waktu DKPBB itu keluar, poin-poinnya sudah ada. 1, peluncuran senjata Hamas. 2, tentara Israel harus keluar dari Gaza. Kemudian 3, pembagian teritori antara Israel dengan Palestina sudah jelas. Misalnya teritori Israel mana saja, Kibbutz, Haifa, Jaffa, kemudian ada Tel Aviv, Palestina, ada West Bank, misalnya ada Yerusalem, kemudian ada Ramallah,
sudah jelas apa rujukannya. Oslo, di Oslo itu kan disebut ada wilayah A, wilayah B, wilayah C. Wilayah A Palestina, B bersama, C wilayah Israel. Nah, sebaiknya yang B itu yang wilayah bersama, tidak ada lagi kalau sudah pembagian teritori, kalau jadi dua negara begitu kan. Itu sudah diatur sebetulnya di DKPBB. Nah, sayangnya di veto, cancel kembali. Nah, negara-negara yang punya veto lain kan diam, tidak memveto gitu. Sekarang mereka 4 negara mengakui Palestina, bukan artinya dia memberikan hak suara veto itu? Bukan, tidak. Itu hanya memberikan deklarasi saja mendukung kemerdekaan Palestina berdiri sebagai satu negara, tapi tidak mengeluarkan vetonya. Dia akan memveto untuk urusan dia, Pak. Itu masalahnya. Kalau di perspektif HI disebutnya national interest, atau setiap negara pasti hanya akan memikirkan kepentingan negara itu sendiri. Termasuk kenapa Indonesia mati-matian dukung Palestina. Bahkan ada yang bilang, ngapain sih kita ngurusin negara orang? Ngapain kita ngurusin bangsa sendiri? Kita saja sekarang banyak problem. Oh, enggak gitu. Dalam hubungan internasional, keterlibatan Indonesia dalam forum internasional, dalam politik global, bagaimana Indonesia mensupport berdirinya negara Palestina, itu akan memberikan efek secara domestik ke Indonesia dan secara ekonomi. Loh, kok bisa jauh-jauh sekali tuh dukung Palestina tapi memberikan efek ekonomi? Iya dong. Satu, kalau misalnya kita disegani di politik global, itu pertama adalah domestik politik kita memang notabene publiknya mendukung Palestina, stabilitas nasional akan terjaga. Kalau stabilitas nasional terjaga, investor masuk, ekonomi akan baik. Kedua, kepentingan negaranya. Iya. Jadi memang akan mementingkan kepentingan. Jadi nggak mungkin si Prancis atau Inggris, negara besar yang punya veto, mengeluarkan vetonya hanya untuk membatalkan veto Amerika. Nggak mungkin, Pak. Jadi kalau misalnya hak veto ini 5 ini, ada nggak persentase sekian persen dari sekian persen udah angka semua veto ya? Enggak. Jadi dia hanya mengeluarkan untuk kepentingan negaranya. Nggak, misalnya semuanya ini 4 negara yang membuat veto. Amerika satu berarti udah kalah atau gimana? Kalah. Sebenarnya saya berharap begitu, tapi mereka ada istilah hitungan 2/3. 2/3 itu adalah kalau misalnya si negara-negara ini mengusulkan ada berapa 2/3 itu justru dari publik umumnya, yang bukan dari negara yang betul. Tidak tetapnya. Bukan dari negara yang punya veto itu gitu. Nah, yang kita tunggu-tunggu ada nggak yang berani memberikan vetonya demi Palestina? Kan nggak ada. Nah, Amerika itu berani memberikan vetonya demi Israel. Nah, itu masalahnya. Makanya cancel kembali. Saya tunggu nih. Kami tunggu, semua publik internasional nunggu. Mau nggak nih ada yang berkorban juga seperti Amerika berkorban untuk Israel? Kan nggak ada. Akhirnya veto itu dijalankan, berjalan, ya cancel lagi. Apa yang terjadi? Ya tidak jadi ceasefire yang DKPBB kemarin 2025. Yang seharusnya hari ini itu sudah ceasefire dan tentara Israel di Gaza sudah keluar. Harusnya, kalau Amerika tidak memveto. Kan sayangnya memveto gitu. Sampai saat ini kan Amerika belum memveto kan? Masih gantung. Yang kedua ini yang hasil deklarasi masih diem. Saya menyebutnya kalau di media ada proses berpikir karena kursinya kosong. Pak Edi, dua itu Amerika dan Israel itu. Kalau biasanya kalau siap memveto itu mereka stay. Seperti veto yang kemarin DKPBB, langsung memberikan veto. Ini tidak, artinya ketika deklarasi Prancis dan Inggris itu merupakan hantaman juga terhadap Amerika. Jadi kalau sudah ada teman begitu, tidak ada kekuatan. Dalam berpolitik juga kan kita punya butuh koalisi. Kalau aliansi sudah lepas satu-satu dan kita masih arogan, ditinggalkan banyak orang, ini tidak bagus juga. Artinya Trump juga masih mikir, saya lihatnya begitu. Masih ada, udah pada pergi gitu. Jadi masih ada pikiran lah dia itu ya, walaupun sering nyeleneh, ngomong asal gitu, dia berpikir juga, makanya kosong. Nah, saya mudah-mudahan sih ya, ini prediksi saya atau analisis saya benar, kali ini tidak menggunakan vetonya untuk meng-cancel deklarasi 157 negara itu. Nah, kalau tidak menggunakan vetonya berarti sekarang kesimpulannya gimana? Harusnya berdiri. Sudah two-state solution. Harus two-state solution. Kemudian next langkah-langkah berikutnya UN harus mendiskusikan apalagi, misalnya pembagian teritori itu harus jelas. Yang kedua, bagaimana tentang posisi partai Hamas. Saya berulang kali, Hamas itu partai. Ya teroris kan ala versi Israel begitu ya, disebutnya teroris ya. Kalau ala versi orang Palestina ya dia hero begitu ya. Nah, bagaimana seperti PKK Partai Kurdi di Turki, saya pikir Erdogan cukup smart karena Kurdi diberikan posisi politik. Akhirnya si Kurdi yang bangsa itu pengen punya negara jadi diem gitu. Ya sekarang dipikirkan kembali bagaimana posisi Hamas, bagaimana Fatah, siapa nanti akan memimpin, semuanya menjadi lebur, tidak ada Gaza milik Hamas misalnya. Kemudian teritori Israel sampai mana, posisi Palestina sampai mana, itu harus digodok kembali, harus didiskusikan dan saya pikir itu harus cepat. Karena tidak boleh lagi ada pembunuhan masyarakat sipil yang terus-menerus. Anak-anak terutama dengan perempuan, itu yang membuat kita
Ya Allah, ini benar-benar manusia tuh bukan sih gitu. Nah itu harus segera diselesaikan. Kalau sudah berdiri dua negara dan Palestina a state sebagai satu negara, artinya kan negara itu dalam HI ada poin-poinnya, ada people, ada teritori, ada pengakuan. Pengakuan sudah ada, people sudah ada, teritorinya belum nih. Ini yang disengketakan soalnya. Iya, nah ini harus digodok kembali di UN. Kalau semuanya sudah clear berdiri, Israel tidak bisa semena-mena lagi. Karena Palestina sudah berdiri menjadi satu negara. Jadi kita tunggu itu, kita push melalui. Ada batas waktu nggak kapan Amerika ini memberikan veto atau tidak? Saya melihat tidak ada, belum ada ke arah sana ya. Setelah deklarasi, dari segala aturan PBB. tidak ada. Kalau itu gantung terus bisa lama. Oh, nah itu, nah, makanya saya berani, makanya saya datang ke sini nih, Pak. Bersuara terus ini dalam bahasa Indonesia. Tapi saya yakin di era digital semuanya bisa. Sekarang YouTube kita itu banyak penonton dari luar negeri. Iya, itu kita udah cek semua, ada dari Rusia, Amerika, segala macam. Karena bisa auto translate Pak sekarang. Dan tinggal juga subtitlenya bisa juga ada keluar. Ya makanya itu tadi saya siap bersuara dimanapun. Saya tahu teman-teman saya, teman Instagram juga banyak teman Yahudi saya ya yang akademisi, apa yang saya bicarakan mereka melihat, menonton dan mengerti walaupun saya dalam muncul di televisi nasional berbahasa Indonesia gitu. Mereka banyak juga yang setuju apa yang saya sampaikan begitu. Makanya saya harus sebagai akademisi yang fokus dengan Timur Tengah dan relations dengan ASEAN, saya harus fokus bahwa Palestina harus berdiri segera. Kalau sudah berdiri sebagai satu negara, pengakuan juga sudah ada. 157 itu bukan main-main, bukan setengahnya ya. Iya, itu bahkan hampir semua. Israel tidak akan semena-mena lagi begitu. Nah problemnya Pak Edi di Indonesia misalnya sendiri atau bahkan ada beberapa seperti Iran saja ya, itu tidak ingin ada negara Israel. Pengennya satu aja Palestina. Jadi Israel nggak usah ada. Mereka harus pergi dari bumi Palestina. Kan nggak bisa juga negara kan ada Israel. Nah itu masalahnya dia sudah establish di situ. Iya. Maksud saya bukan saya pro Yahudi ya ini. Jadi catatan juga. Justru saya berteriak two state solution itu karena supaya segera berdiri negara Palestina. Kalau sudah berdiri, Israel sudah tidak bisa semena-mena lagi membunuh perempuan, wanita atas nama misalnya teroris Hamas dan lain sebagainya nggak bisa lagi. Ibu Tia lihat kenapa sih Israel menyerang anak-anak dan perempuan ini kenapa sih? Mereka berpikir bahwa mereka lah calon-calon nanti akan menjadi penyerang Israel. Jadi harus dihabisinya justru bukan para laki-lakinya atau fightersnya. Yang harus dihabisi adalah generasi mudanya anak-anak ini, karena katanya mereka sudah diajarkan bagaimana kebencian terhadap etnis Yahudi. Nah, begitu. Ini kan jadinya genosid jadinya. Ya makanya, dan perempuan itu kan istilahnya pembuat begitu ya, memproduksi anak-anak dari Palestina ini. Maka yang menjadi bidikan mereka itu anak-anak dan perempuan begitu. Tapi justru itu bumerang. Senjata buat Israel sendiri karena apa? Dunia melihat loh. Karena antipati kan. Jadi antipati. Berarti ini masalah kemanusiaan yang dilihat. Betul. Jadi semua sekarang for humanity, one voice for humanity, semuanya satu suara demi kemanusiaan. Ya, apalagi dibunuhnya pada saat mengambil bantuan kemanusiaan. Nah itu yang paling miris sih Pak. Benar-benar saat mereka mau ambil tepung terus dibom gitu ya, dan itu anak-anak yang kelaparan yang berhari-hari tidak makan. Banyak yang bilang evil dan lain sebagainya dengan kejadian itu. Dan tenangnya Israel masih ngeles gitu ketika kita nggak melakukan itu tidak sadar kamera atau apa ya. Tapi itu kan di shoot gitu. Sekarang itu tadi era digital. Orang nggak bisa sembarangan lagi. Di kita saja sekarang pejabat kita semena-mena teriak-teriak di jalan. Shoot itu langsung gitu kan. Maki-maki orang, lu nggak tahu gua nih keluarin pistol, udah selesai. Nggak bisa sekarang begitu. Nah ini tentang yang tadi di Amerika di sidang umum PBB ini, kan ada kejadian unik lagi satu. Trump sendiri dengan Melania Trump waktu naik eskalator ini tiba-tiba baru naik berapa langkah langsung mati. Nah saya nggak tahu. Ini gimana? Ibu melihatnya seperti apa? Oke, ini ada sabotase. Apakah memang ini hal yang biasa teknis aja gitu mati? Di negaranya sendiri loh. Di negaranya sendiri. Artinya kita melihat, ya kalau kita berpikir tadi saya udah bilang sepertinya nggak ada konspirasi di HI. Tapi saya coba menyimak dari sisi politik begitu ya Pak Edi. Karena itu tepatnya di New York dan Washington DC itu kantung-kantungnya Demokrat. Bukan partainya Republiknya. Bukan orangnya Trump. Jadi kita lihat bagaimana wali kota New York juga menang ya dalam pemilihan begitu kan, dan didukung oleh masyarakat New York. Jadi di Amerika itu beberapa state yang memang menjadi kantongnya Demokrat dan itu anti Trump sekali. Ya termasuk yang diangkat Paus juga itu adalah, walaupun dari Amerika, itu termasuk beliau ini adalah orang yang anti Trump begitu. Jadi memang tidak semua Amerika itu pro
pro terhadap presidennya. Memang demokrasinya di sana itu sangat sehat gitu ya, sangat sehat. Dan Trump ketika menghadiri satu acara, mungkin kita bisa lihat ya, ada yang maki dia, ada yang pro Palestina, Anda genocide, senyum aja. Wah, kalau di kita habis kali ya. Terus ada pimpinan negara terus kita maki-maki gitu. Enggak, di sana enggak, memang begitu. Ininya sehat, sistem demokrasinya sehat. Dan di depan Gedung Putih juga, karena saya punya kesempatan hadir dan masuk ke Gedung Putih saat itu di tahun 2023, dan kita bertemu dari Partai Demokrat berbincang bagaimana komposisi misalnya voters Muslim, kemudian di parlemennya itu menjadi representatif tidak dengan misalnya berapa persennya Muslim di Amerika. Nah, kita berdialog tentang itu. Pas masuk, yang menarik Pak Edi, itu ada poster-poster Palestina, demo-demo Palestina di depan Gedung Putih, dan itu dibiarkan yang pro Palestina. Betul, dan itu dibiayai pada masa Demokrat ya, saya nggak tahu pas Trump nih. Pas saya tanya ke pihak Kemlunya, kok ini dibiarkan? Hak mereka, nggak apa-apa, bahkan dibiayai, asal kalau sore pulang gitu. Yang biayai siapa maksudnya? Pemerintah. Pemerintah, jadi posternya apanya nggak apa-apa, dibiayai, dibolehkan. Kalau misalnya mau makan, dikasih gitu. Itu sehatnya begitu. Ya, demokrasinya udah lebih udah jalan begitu ya. Ya, jadi kalau di kita bukan hal yang biasa seperti itu. Ya di depan mata banget gitu maki-maki presiden, nih gimana? Dan Trump cuma melambaikan tangan kan. Cuman senyum gitu kan. Ya itulah, maka ketika New York itu Pak Edi bilang tadi, kok mati ya Bu Tia? Bisa jadi ya. Sabotase bisa jadi. Iya, karena kepanitiaan atau lain sebagainya kan kita nggak tahu gitu. Ya itu tadi, saya sih melihatnya dari sisi politiknya ya. Karena New York itu kantongnya Demokrat, Washington DC kantongnya Demokrat, makanya Trump sempat mau menganulir Washington DC katanya, mau mengisolasi, nggak bisa lah, itu kan bagian dari state Amerika begitu. Jadi memang ada kantong-kantongnya gitu. Tapi segimana keras kalau presiden di Amerika itu ya, itu tidak akan terjadi hilang orang kalau di sana gitu ya. Jadi memang diberikan kekuasaan untuk protes. Dan ini bagus untuk Palestina jadinya. Suara-suara yang pro Palestina sampai Harvard juga kan menang. Coba kalau di kita mengajukan kan Trump waktu itu bilang nggak boleh lagi orang asing sekolah kuliah di Harvard. Tapi akhirnya menang juga Harvard. Iya, nggak tahu kalau di kita ya. Itu kalau universitas mengajukan terus universitas yang menang gitu kan. Kecil kemungkinan kalau mengajukan ke MK pasti pihak pemerintahnya gitu yang menang. Kalau di sana tidak kan, buktinya melawan presiden pun ya tetap Mahkamah Konstitusi itu memenangkan hak Harvard bahwa dia private university yang membolehkan semua mahasiswa seluruh dunia untuk masuk. Perkara mereka protes terhadap dan pro terhadap pemerintah Palestina itu lain hal, dan itu memang bagian daripada kaum intelektual untuk menyuarakan perdamaian dan anti genosida gitu. Nah, ini kita lanjut lagi nih ke sidang Majelis Umum PBB. Presiden Prabowo kan memberikan speech. Nah, yang luar biasanya, pidato yang berapi-api itu sampai menggebrak meja itu dipuji sama Trump nih. Iya. Saya melihatnya Trump tuh tahu kondisi domestik politik Indonesia, dan Trump itu juga tahu bahwa Pak Presiden kita melakukan itu juga untuk menenangkan dalam negeri. Karena sebelum beliau menaik panggung gitu ya, memberikan speech-nya sudah ramai duluan. Kita lihat sampai semua rakyat Indonesia tuh menunggu loh. Trump itu lama sampai menggerutu gitu. Ada beberapa masyarakat ya dekat lah di kampung saya misalnya, itu nunggu Trump lama kali ya, kita pengen tahu Pak Prabowo presiden kita berpidato begitu. Jadi antusiasme Indonesia, masyarakat Indonesia tentang speech Pak Presiden di PBB dan untuk memention Palestina merdeka ditunggu banget gitu. Saya sudah bilang di beberapa media sebelum beliau melakukan speech juga, saya tidak tahu didengar atau tidak oleh orang-orang beliau, tapi saya mencoba menyuarakan ini, Pak Presiden mohon untuk memberikan speech-nya di PBB nanti soal Palestina Israel di paragraf pertama. Jangan sampai ngomong multilateral dulu, climate change dulu, atau masalah lain dulu. Jangan. Kalau nggak mau habis itu di dalam negeri gitu ya. Harus diletakkan di depan gitu. Itu sebelum Pak Presiden melakukan speech-nya. Saya tidak tahu itu pesan dari seorang akademisi biasa sampai atau tidak. Mungkin saja didengar juga. Mungkin juga, mudah-mudahan ya Pak. Ternyata memang betul ketika speech Pak Presiden dari awal yang pertama tuh hari pertama dia sudah mention Palestina. Kemudian saya diundang kembali oleh televisi. Kira-kira yang speech kedua ada yang lain, wah yang kedua mah kayaknya sudah tidak fokus ke Palestina. Oh, saya bantah lagi, enggak, pasti masih fokus ke Palestina, bahkan bisa lebih berapi-api lagi. Karena apa? Ini erat kaitannya bukan persoalan hanya semata speech di UN, tapi juga domestik politik, Pak. Kita tuh Palestina tuh menjadi komoditi politik kita, nggak bisa kita dihilangkan. Makanya nggak pernah kita sedikit pun dalam foreign policy kita soal Palestina bergeser. Nggak mungkin mau bunuh diri.
siapapun penguasanya gitu. Akhirnya betul. Nah yang kedua ini lebih parah lagi, sampai gebrak meja segala, dan Trump mengerti itu untuk tuntutan domestik. Makanya pidato Anda bagus sekali, makin senang ya, kita bangga langsung. Trump mengerti betul itu. Jadi itu candaan, dan juga menurut Trump itu ya membuat masyarakat di Indonesia tenang dengan speech-nya Pak Prabowo ini, Pak Terus Presiden. Ada satu pernyataan Trump yang mengatakan bagaimana kalau kita berdiskusi sama beliau, itu maksudnya dengan Prabowo, dengan kondisi yang lagi marah seperti itu, gimana? Kira-kira itu sindir atau gimana? Dia bercanda, jadi kemungkinan kalau dia marah kayak gini ya gitu. Saya melihat sih candaan aja. Tapi karena Pak Prabowo bukan marah, tapi tegas ya. Memang gayanya begitu. Gayanya, makanya saya bilang kan ada beberapa juga akademisi yang menyatakan bahwa wah ini gawat sekali posisi Pak Prabowo disimpan setelah Trump. Takutnya terintimidasi karena Trump itu gaya bicaranya sembarangan. Misalnya tentang Cina juga eating the dog, eating the cake, gitu sembarangan lah ya. Itu pokoknya sembarangan, mengintimidasi, menghina orang begitu. Dan betul, speech-nya memang kebanyakannya menghina orang. Kalian ahli neraka semua di sini, kemana-mana gitu. Saya justru melihat dengan sembarangannya Trump itu akan memberikan keuntungan untuk Pak Presiden, Pak Prabowo. Karena apa? Pak Presiden pasti akan konsisten, fokus ke Palestina Israel karena tuntutan di dalam negeri seperti itu. Kemudian nyelenehnya Trump, ngaconya Trump itu justru akan Pak Presiden akan terlihat elegan jadinya. Dan akan mengcover semua. Pasti Trump akan bilang Hamas itu teroris, Israel berhak untuk itu negaranya, harusnya Israel. Itu akan tercover dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo kemudian. Ini bukan persoalan negara besar, superpower dan lain, bukan. Ini persoalan adalah skill dari public speaking seorang leader. Trump itu tidak memiliki public speaking yang bagus, yang bisa menenteramkan, mendamaikan, tegas tapi juga tidak merinding begitu ya, tegas ngaco gitu. Nah ini Pak Prabowo mengambil kesempatan ini, dan ternyata betul ini menjadi pujian masyarakat dunia. Apakah Bu Tia melihat Presiden Trump ini tidak punya tim yang komunikasi, penasihat komunikasinya atau gimana? Ada lah Pak, setiap negara mungkin ada. Nggak didengar kali ya, mungkin ada karakter, tapi nggak didengar. Karakter itu mungkin ya seperti Gus Dur dulu kan ya, ada tim juga. Tapi kalau kalau beliau mau beli durian di tengah jalan berhenti, berhenti macet semua, mau beli durian ya gimana? Kayak Pak Jokowi juga ada khasnya sendiri. Sudah siap tim di sini, semua tim kepresidenan sudah, dia belok lewat jalan lain. Itu kan jadi ini kembali gitu tim itu. Bingung nih. Betul. Jadi Trump juga begitu, harusnya begini nih Pak Trump, karena dia emosi melihat teman-temannya semua mendeklarasikan Palestina, dia merasa sendirian, teriak-teriak lah dia, kalian masuk neraka semua, kalian menyesal ya, segala macam lah dia sebut gitu kan. Nah, itu karakter gitu ya. Dalam HI juga ada sebetulnya teori yang membahas mengenai dari segi psikologinya si leader dalam hubungannya mengeluarkan kebijakan begitu. Kalau Bu Tia melihat Presiden Prabowo ini sudah cukup tegas nggak? Karena beliau sempat mengatakan kalau Israel mengakui Palestina, Indonesia baru mengakui Israel. Nah, itu belum pernah disebutkan oleh presiden kita di periode manapun. Beliau ada satu step keberanian, ada menyebut mention Israel. Bahkan 2 kali ya saya lihat ya, saya soroti. Satu adalah Israel juga butuh keamanan. Itu nggak pernah disebutin sama yang lain. Yang kedua, kalau Israel mengakui Palestina, Indonesia akan mengakui Israel. Itu kan kalau Presiden Prabowo pernah sampaikan pada saat Presiden Macron berkunjung Indonesia waktu itu kan sudah pernah. Tapi sayangnya di arus bawahnya tidak Pak. Makanya saya menyarankan ya, mudah-mudahan podcast ini juga dilihat oleh Pak Presiden. Tolong diberesi juga dari pihak bawah, karena saya sempat juga bertemu dengan bukan orang lain, bukan dari luar, tapi dari pihak Kemlu sendiri, bahwa mereka hanya akan mengakui negara Palestina satu, tidak akan pernah mengakui Israel. Ini kan menjadi bersebelahan, bertentangan dengan apa yang diomongkan oleh Pak Presiden. Saya udah bilang, Pak Presiden bilang enggak akan terjadi itu. Enggak bisa lah. Makanya dalam koalisi kan ada partai yang terlalu radikal, nah kan, gabung dengan Pak Presiden, kemudian diberikan posisi misalnya di Kementerian Luar Negeri, gitu. Tapi jadi gerecokin gitu. Jadi Pak Presiden ngomong apa, A, di bawah B, itu nggak sinkron jadinya. Harusnya dari hulu sampai hilir harus satu. Kalau Pak Presiden bilang bahwa saya sekali lagi bukan saya pro Israel ini ya, karena ini kita membahas Pak Edi tentang statementnya Pak Presiden. Pak Presiden bilang bahwa kalau Israel mengakui Palestina, Indonesia juga akan mengakui Israel. Satu, dua, Pak Presiden juga bilang Israel juga butuh keamanan. Kenapa bilang? Kita cek pendapat Pak Hasan Yurayuda. Saya pikir beliau adalah seorang mantan Menteri Luar Negeri. Nggak ada mantan sih sebetulnya Menteri Luar Negeri Indonesia periode berapa begitu ya.
itu sangat luar biasa. Ya, he's smart, dia cerdas. Dia bilang yang dimaksud Israel, Pak Presiden bahwa Israel butuh keamanan juga karena dia satu etnis sendirian yang dikelilingi oleh negara-negara Arab. Lagi tidur enak, roket gitu ya. Terus lagi nyaman-nyaman, lagi makan dinner ya seng. Dan itu si Iron Dome itu kayak udah tembus kan? Yang kelihatan tembus itu Iran. Yang luncuran Sahab itu ya. Karena itu dari produknya Rusia dan ada itu kayak rakitan dengan North Korea Pak Sahab itu. Nah, namanya Nodongs itu. Nama senjatanya itu di North Korea itu ya. Itu ada irisannya. Masuk itu. Nah, itu jelas menghancurkan Tel Aviv. Ngeri. Nah, itu maksud Pak Presiden. Jadi artinya yuk mendeklarasikan Palestina. Jadi ada dua hal yang Indonesia akan lakukan. Satu, menjamin keamanan negara artinya tidak akan ada berseliweran yang aneh-aneh lagi. Yang kedua, Indonesia akan mengakui Israel juga, dan itu harus diterima oleh semuanya. Dari Kemlu, dari atas kementerian, dari bangsa kita semuanya. Jadi satu suara, kita kompak. Maunya saya begitu. Nah, karena Pak Presiden ini berkoalisi, artinya membagi-bagi kekuasaan begitu ya, ketika mereka menjadi tim kampanye dari berbagai partai, itu enggak satu suara sayangnya soal Palestina Israel ini. Tapi kalau gaya kepemimpinan Presiden Prabowo harusnya beliau tegas lah. Kan garis komando. Garis komando. Nah, masalahnya garis komando ini sampai tidak. Kan di bawah pasti harus dengar. Iya, ini makanya saya sampaikan nih Pak, bener Pak. Itu ada anak buah Bapak yang mengatakan itu di bawah itu ya Pak ya. Jadi katanya ya apapun, pokoknya Palestina hanya satu, tidak boleh ada Israel, kemudian tidak akan mengakui sampai kapanpun. Walaupun kita hanya mengakui Palestina. Saya udah bilang, tapi bagaimana dengan statement Pak Presiden? Yang di bawah ini maksudnya Ibu Tia yang ngomong itu tingkatannya setingkat apa? Kalau ini kan bisa diabaikan kali. Saya nggak bisa bilang kali ya. Nih beliau yang pasti punya posisi di dua kementerian ternama di Indonesia, dan itu dua kementerian yang sangat penting sekali. Saya kaget gitu dia mengatakan itu. Artinya jadi tidak satu komando. Berarti punya posisi lumayan juga ini. Iya, sangat lumayan ya. Karena saya posisinya akademisi, saya hanya bilang mengingatkan, reminder. Tapi Pak Presiden sudah pernah menyatakan bahwa Indonesia akan mengakui loh kalau misalnya Israel mengakui. Kedua, ditambah lagi itu di speech kemarin akan memberikan rasa aman itu tadi itu terhadap Israel yang dia selalu reasonnya itu merasa tidak aman begitu. Nah, itu harus satu komando. Bukan persoalan kita pro Israel dan lain sebagainya, bukan. Ini Palestina harus segera berdiri. Maka apapun yang dilakukan oleh Pak Presiden dalam speechnya itu kan didengar dunia internasional, dan kita itu ucapan yang dipegang gitu. Kalau ternyata di dalam negeri sendiri masih terpecah-pecah, terbelah-belah, mau Palestina sendiri, ya sudah. Saya suka mengatakan, yuk bisa nggak? Udah, sekarang Palestina doang nih. Itu gimana caranya? Ayo, mau berdiri negara Palestina, keburu habis. Sekarang secara bukan aman ya, secara memang teritori hanya tinggal Gaza dan East Jerusalem. West Jerusalem kan sudah diambil, West Bank sudah diambil. Ini sekarang mumpung-mumpung nih negara Eropa semuanya juga meng-cancel West Bank itu menjadi bagian. Iya. Mumpung mereka berani menyatakan itu gitu loh. Kalau misalnya kita terus, Hamas sendiri pejuang Palestina sudah mulai melunak. Oke, kita nanti berbaur menjadi masyarakat Palestina saja, sudah menjadi sipil biasa. Tapi sebagian masyarakat kan di Palestina belum setuju juga two state solution-nya. Iya, beberapa. Ya, dengan berpengaruh atau berpengaruh? Saya pikir kalau banyak sudah yang tidak setuju atau yang setuju? Saya pikir itu ada splitnya dari Hamas ya, tapi leader-leadernya kan memang sudah menyatakan diri di berbagai media bahwa mereka akan berbaur menjadi warga Palestina biasa ketika berdiri negara Palestina gitu. Solusinya harus dipikirkan. Kalau hanya satu negara Palestina, apa yang akan mereka lakukan? Israelnya pergi gitu, perginya bagaimana? Nggak mungkin juga. Itu yang ada genosidenya ditambah, nggak hanya di Gaza, nanti nambah ke Yerusalem, ke Ramallah, bagaimana? Sebagian juga kan sekarang udah mulai melebar. Dan Israel nggak mungkin terima juga kalau nggak diakui ini. Nah itu makanya, jadi memang solusi yang paling realistis. Yang saya bilang, saya dalam hal ini, saya bukan berarti saya, wah ini Mbak Tia Prabowo banget, enggak. Mungkin bisa cek di berbagai medsos saya atau di berbagai pernyataan saya tentang kebijakan beliau di dalam negeri. Kalau jelek ya saya bilang jelek. Tapi kali ini, iya. Kalau kali ini untuk Palestina Israel, ya betul apa yang dilakukan oleh Pak Presiden itu sudah benar, dan two state solution itu paling realistis, dan kita juga harus menyatakan two state solution itu kan dua negara. Ya masa iya dua negara kita ngakuin Palestina doang? Mungkin kalau dua negara, iya harus dua-duanya. Siapa Israel mau nggak mau, like or dislike ya.
Artinya itu as a neighbors, jadi dua-duanya sebagai kan tetangga. bagian daripada satu solusi itu kan harus win-win solution. Nggak mungkin satu yang dapat, satunya enggak kan? Iya nggak mungkin. Nah itu logikanya kayak gitu. Nanti tapi sebagian komunitas di Indonesia nggak ngerti itu Pak. Nggak paham, pokoknya satu negara nggak boleh, Israel nggak diakui, biarin aja. Kok biarin aja, biarin Pak Presiden, kok bisa biarin aja Pak Presiden ngomong gitu, itu presiden kita loh. Kalau dia memberikan statementnya itu apalagi di forum UN, ya sudah berarti yang bawahnya harus ngekor. Nah terus pidatonya Presiden Prabowo kita ini kan sudah tiba-tiba mati nih mic-nya nih. Ini sebenarnya ada masalah sabotase atau seperti yang klarifikasi dalam PBB katanya ini karena waktunya udah habis. Waktu, karena Trump memang juga kan kena itu. Trump juga kena itu memang waktu, dan tadi pemilihan... Kalau nggak salah cuma 5 menit atau berapa ya? Betul, memang sebentar. Saja. Kemudian pemilihan Indonesia sebagai ketiga dia itu diundi Pak. Tapi kalau Brazil di urutan pertama itu sudah menjadi kebiasaan. Dari dulu juga sebenarnya. Iya betul. Jadi Amerika sebagai tuan rumah kedua. Dan kenapa ketiga Indonesia pas di kayak kocok arisan ya. Iya, luar biasa. Iya. Itu restu langit itu saya lihat ya Pak. Restu langit. Jadi yang lain ketutup itu, walaupun Azerbaijan mengutuk Israel, yang lain udah ketutup sudah dengan. Karena di awal tuh udah tegas sekali. Betul, udah tegas sekali sampai headline soalnya kan. Ya, headline bahkan bukan headline di international news aja ya. YouTuber ternama yang jutaan followersnya itu semua memuji. Jadi sorotan dunia, bahkan Israel sendiri menyorot itu. New York Times Israel, Haaretz medianya Israel itu juga mempublish Pak Prabowo, bahkan mereka menyoroti kata salom. Nah padahal salomnya Pak Presiden itu salomnya agama lain di kita, kan kita ada 5 salom om swastiastu. Nah itu iya, dia GR GR dipikir salomnya kebiasaan Yahudi ya, di Buddha dan Hindu, Buddha atau Hindu ya, kita ada salom salom tuh di Katolik apa kalau salah? Oh di Katolik ya? Di Katolik ya. Di Katolik, soalnya kalau di Parsi juga di Iran itu salom juga, nggak assalamualaikum gitu Pak, gitu salom juga, jadi GR aja itu Israel itu, tapi disoroti itu kata salom, kemudian ada dukungan mendukung terhadap keamanan Israel, kemudian akan mengakui Israel kalau Israel mengakui. Nah itu disorot juga sama Israel. Ya, artinya bagus lah Presiden Prabowo, artinya kan adil, tidak memihak satu, tapi kan dua-duanya juga betul, dan lebih berani ya, lebih berani dari sebelum-sebelumnya kan dulu zaman Bu Retno juga berani walk out, tapi tidak berani menyebutkan bahwa kita menjamin juga keamanan Israel WD. Itu kalau sampai berani. Dan biasanya Presiden Prabowo bilang akan mengirim pasukan perdamaian PBB. Itu juga saya suggestion, termasuk saya bukan GR sih Pak. Ada salah satu media di mana saya diinterview, itu saya menyatakan kan susah tuh solusinya gimana. Kalau Mbak Tia, kalau Israel double terus gimana? Gimana kita kirim pasukan ke Israel? Langsung kaget itu ya anchornya itu. Bukan pasukan untuk nyerang Israel, maksudnya pasukan perdamaian. Betul, dari kita ke sana sehingga ada pressure. Israel tuh merasa ke-pressure lah untuk tidak melakukan genocide yang sembarangan membunuh orang, mau ngambil makanan, anak-anak, perempuan. Dan itu kita bisa gabung dengan negara-negara lain yang sudah vote terhadap negara Palestina, berdirinya negara Palestina. Kita lihat aja kalau Israel berani nyerang lagi, kirim aja sudah itu Prancis, Inggris, Indonesia 157 itu gitu. Supaya minimal membunuh orang itu berhenti begitu. Kemudian dilanjutkan. Betul, dilanjutkan. Tapi memang Indonesia kan sudah terkenal untuk mengirimkan pasukan Garudanya untuk menjaga perdamaian di PBB. Makanya kenapa enggak untuk Palestina Israel? Jadi jangan hanya statement di UN Forum, harus direalisasikan. Setelah misalnya Israel tetap keras kepala, dilakukan pengiriman pasukan perdamaian. Kontingen Garuda istilahnya. Betul, kontingen Garuda. Yang kedua, ya next step apa? Berikutnya apa? Palestina harus berdiri, pokoknya Palestina harus berdiri begitu. Apa artinya? Harus ada sidang lanjutan atau bagaimana caranya teknisnya? Bagaimana Palestina segera berdiri dan teritorinya sudah jelas, sudah diakui siapa presidennya misalnya. Apakah dari Hamas dan Fatah di-combine? Itu kan partai ya. Kita kan juga combine kan? Tidak hanya semua pengusaha, koalisi lah. Ya, itu harus artinya bersatu demi kebaikan dan perdamaian. Betul. Jadi si Hamas juga jadi merasa merasa ada guna gitu kalau misalnya dipakai dalam pemerintahan. Saya pikir semua akan selesai begitu. Dan Israel tidak akan semena-mena lagi terhadap Palestina begitu. Artinya memang PBB ini fungsinya harus dioptimalkan. Dioptimalkan. Ya. Jadi jangan adanya doang tapi kayak nggak berfungsi gitu. Karena memang fundingnya juga yang terbesar dari Amerika sih Pak. Tapi itu bukan berarti menafikan tugas-tugas UN, terutama untuk hal-hal kemanusiaan begitu. Jadi kita tidak ada sembarangan lagi negara itu di atas segalanya. Kalau UN-nya berfungsi gitu, karena dengan veto aja cancel lagi, yang lain nggak berani. Nanti kalau gua veto, hilang veto gua. Atau bagaimana nih kalau gua veto nanti takutnya direvisi veto gua. Nah itu juga negara-negara itu berpikir hanya untuk kepentingan dia vetonya itu. Kalau Palestina dilihat itu tidak menguntungkan buat Rusia, buat Cina, mereka kepake. Nah itu masalahnya gitu.
coba pakai juga dong gitu kan, enggak. Di Amerika tuh di atas angin begitu. Sama kayak Jepang kan padahal vote-nya ke kemerdekaan untuk Palestina, Iya, mengakui Palestina. Iya, tapi mereka berani. tidak berani secara terbuka untuk ya kabarnya karena ada tekanan dari Amerika. Karena Jepang ini ya tidak bisa dilepaskan lah dari Amerika. Jadi diam aja gitu. Paling ya ada demonstrasi di negaranya ya dibiarkan gitu, tidak dilarang. Kemudian dalam hal vote juga mendukung, tapi tidak berani deklarasi seperti Prancis dan Inggris. Wah, buktinya ini nggak terasa kita ngobrolnya udah 1 jaman. Oh ya, luar biasa nih. Luar biasa. Cepet semangat sekali. Non-stop semangat ya. Iya, semangatnya ini yang luar biasa ini. Tapi apapun itu adalah demi perdamaian dunia dan kemanusiaan. Yeah. Jadi kita tidak cerita masalah agama. Ini agama itu ada pertentangan antar agama ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih penutup nih. Bu Tia, kira-kira ada pesan apa supaya masyarakat Indonesia ini ya, masyarakat Indonesia lebih memahami maksudnya apa untuk perdamaian dunia ini, supaya gimana? Supaya jangan timbul lagi ada perasaan, oh ini antara Kristen, Islam, ada perang. Kira gimana supaya lebih enak? Ya, mungkin pesan saya ke masyarakat Indonesia, pertama open mindset-nya dibuka, open your eyes, pandangannya juga diubah, banyak membaca, kemudian banyak piknik lah istilahnya ya. Banyak piknik karena bukan persoalan identitas kita paling benar dimanapun, bukan hanya persoalan Palestina Israel. Ketika itu menyentuh hati nurani kita sebagai manusia, kita harus berkontribusi untuk itu. Kita malulah sama Barat, sama publik Amerika sendiri, malu. Karena apa? Mereka tidak memikirkan oh ini persamaan agama, etnis dan lain sebagainya. Mereka tidak memikirkan itu. Bahkan artis-artis Hollywood yang papan artis kelas atas itu mereka tidak mikir persoalan persoalan identitas, persoalan etnis, persoalan agama, tapi mereka bersuara satu suara atas nama kemanusiaan. Masa di kita masih rame soal jihad, fisabilillah, Islam dan sebagainya. Orang Palestina itu banyak yang Kristennya, yang Kristen Ortodok, yang Kristen Protestan, yang Katolik banyak. Sekitar 25% itu di sana adalah Kristen dan mereka bukan bangsa Yahudi, mereka asli bangsa Palestina. Rakyat mereka sendiri, tanah mereka sendiri itu dijajah, diambil alih, dibunuh, gereja mereka dirobohkan. Jadi biar kita satu suara dengan publik dunia, mari kita bersama-sama suarakan Free Palestine, berdiri negara Palestina itu sebagai atas nama kemanusiaan, anti kolonialisme sesuai Undang-Undang Dasar 45, tidak boleh ada lagi penjajahan di atas bumi ini, dan tidak boleh terjadi lagi genocide seperti yang dilakukan oleh Zionis di bawah rezim Netanyahu terhadap Gaza. Ya, makasih Bu Tia atas sama-sama Pak Edi. Ya. Sobat setia RSON, itulah tadi obrolan saya dengan Ibu Tia Mariatul Kiptia, dosen dan pengamat hubungan internasional dan juga ahli kajian Timur Tengah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan edukasi dan pencerahan buat kita semua, supaya kita paham pentingnya perdamaian dunia dan juga kemanusiaan itu yang harus diprioritaskan di dunia. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di RSON. Edi Sharing and Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.